Hai, gue Namrap, rapper dan pekerja kreatif. Gue mau berbagi cerita tentang perjalanan singkat ketika gue ditelepon nyokap, dia drop, dan gue harus sempatkan pulang selagi masih ada waktu. Dan kabar buruknya adalah tiket ke Merak dari Rangkas Bitung habis, dan terpaksa gue harus naik angkot. Buruknya lagi gue harus naik bis ke Merak karena angkot ini nggak langsung ke Merak tapi berhenti di terminal. Gue nggak tahu apa nama terminalnya. Yang pasti gue ke Merak bakal lama. Perjalanan ini bukanlah hal yang sulit, tapi hikmah yang gue ambil saat melangkah adalah selalu ada rintangan untuk mencapai kebahagiaan. Jadi ini langsung ke Merak atau berhenti lagi? Dulu dari mobilnya di Karubanen, mobil Meraknya. Atukan dulu atau gimana? Saya emang nggak ada, silakan ibu mau nunggu ya, silakan. Cuman nggak ada yang langsung ke Merak. Semua yang ke Merak harus ke Karubanen dulu. Dari Karubanen naik mobil Arimbi ada. berapa biasanya? Arimbi, kalau Arimbi kurang tahu saya. Tuh mau berangkat saya tahu sekalian tuh. Semua ini berawal dari sebuah pride yang mungkin familiar bagi sebagian perantau. Jangan pulang kalau belum sukses. Padahal yang lebih penting bukan sebesar apa rumah lo atau semewah apa kendaraan yang lo pakai. Tapi yang penting adalah bagaimana lo bisa bikin orang yang lo sayang bahagia. Meskipun gua terlelap, namun pikiran gua gak berhenti terus bertanya dalam kehampaan. Apakah pantas gua pulang sekarang? Sebenarnya menunggu bukan hal yang gue suka, tapi menunggu membuat gue bisa berpikir untuk bisa melangkah lebih jauh. Tinggal nyebrang dan di seberang tahu gimana? Nikmatin aja hidup ini guys. Yang penting sampai kampung halaman dengan selamat. Kini masa lalu
kembali mengisi pikiran setelah 6 tahun atau bahkan 8 tahun gue tidak menginjakan kaki di gerbang Sumatera. Dan kini gue harus menghadapinya. Masa lalu yang pahit, mengakar, dan mengubah cara hidup gue sekarang. Setidaknya, dengan gue kembali ke tanah kelahiran gue, cerita kelam itu bisa membuat gue sadar kenapa gue harus kembali. Tepat di pelang ini, cerita pahit berawal. Yang saat itu harus gue lewati meski terasa berat, namun itulah hidup. Hari yang membosankan itu dan penuh cerita, kini hanya tinggal sebuah memori yang mungkin akan hilang diterpa usia. Gila gue 8 tahun cok. Berubah parah anjing kan. 8 tahun yang lalu gue SD loh. Masa iya? Iya lagi. SMP lah. SMP lah. Terus kecil itu mana? Gak SD banget sih. Capil itu kesana. Anjir kesana ke Al-Furqon. Iya, cuman buat sholat. Deh. Gue yakin gak ada yang lewat sana, gak ada yang lewat sini. Wah anjir sih. Urusan dong ini. Gue dulu di sini nongkrong warung Bude itu situ tuh bawah situ tuh. Iya. Ini nih pemborosan uang anjing. Ladang korupsi, Cok. Damn, ngeri ya. Ladang korupsi, Cok. Keren Gila, sih. emang pemerintah ini. Buat sesuatu yang gak guna jalan kayak gitu. Jalan ke kontol. Buat kayak ginian, buat jadi ladang korupsi. Tapi kalau untuk estetika keren sih. Iya, keren bang. Cuman maksud gua masa estetika dulu daripada keselamatan gitu. Maksud gua itu aja loh, maksud gua loh. Biar kuadrat 2026. Masa lebih penting estetika daripada keselamatan. Benar sih. Bener sih. Nah, ini paling 20% doang yang sholat ke sana, Bang. Iya sih. Crazy, but it's true. There's nothing I won't do. I'd risk it. Gila Cok, anjir ada yang mau nipu gue anjir. Kenapa ya? Pikirsan? Iya, Minta pembayaran dia? ih, padahal itu main dulu dulu anjir. Main gitu ya? Iya main gitu dulu anjir. Di kampung? Di kampung. Oh iya bang, gue udah kepikiran belum bakal nih bang. Belum tahu mau tidur di mana. Paling gak tahu sih, belum ada pikiran gue. Kamu mau balik jam berapa ini? Yang pasti gue gak bisa sampai pagi sih. Paling jam 2. Tidur ya, tempat tidur. Kalau yang murah itu dia warnet sih bang. Soalnya lu kan bisa PM tuh, bisa sampai pagi dan seenggaknya lu ada tempat buat ya ngegame atau ngapain lah kerjaan lu daripada keluar mendingan sama gue bang. Yakin Uli? Gak apa-apa lah, mana ya daripada lu keluar duit kan. Ada mana ya? Gue jujur aja sih, gue ngerasa lu kayak gak ada persiapan gitu sih. Berangkat itu lu gak mesen hotel gitu atau apa sebelum kesini.
Gak ada, gue sebenarnya pulang bukan buat liburan, Vin. Jadi emak gue tuh nelpon, dia sakit, terus gue pulang, dia niatnya buat nengokin emak gue. Gimana ya? Gue tuh bingung ya sama lo. Kayak lo tuh sebenarnya ada persiapan gak sih di sini? Budget gitu. At least lo kayak ada persiapan buat lo tidur di mana gitu. Bener-bener gak ada. Bingung banget gitu. Enggak, Pin. Gini, Pin. Gue tahu maksud lu tuh care sama Bang Parman. Tapi kan kita lihat dulu, Bang Parman nih kesini nih bukan dibuat liburan. Gue tahu, gue ngerti. Cuman maksud gue, at least lo ada duit lo buat tidur lah. Gini, Pin. Kalau misalkan kondisinya dibalik, Pin. Kalau misalkan orang tua lu amit-amit yang kayak gitu. Lu lagi jauh nih, lu lagi di luar kota. Terus dapat kabar orang tua lu di sini sakit. Gimana perasaan lu, Pin? Jadi lu nggak bisa ngejudge Bang Parman kayak gitu. Iya, gue paham. Gue tuh bukan mau jokin deh bang. Sorry banget nih sebelumnya. Tapi menurut gue tuh kayak, ya kalau diri lo aja nggak kurus tuh gimana lo sampai ke tujuan orang tua lo? Japin emang bener. Karena kenyataannya gue sendiri gak ada persiapan untuk pulang. Kesepian akhirnya melanda diri gue yang sempat bingung harus kemana dan ke siapa untuk bercerita. Ini aku udah di speed stop kedua sebelum masuk ke dalam daerah-daerah itu. Ulang kita buat lagi. Jadi ini saya harus berusaha untuk masuk ke dalam, dijemput temen saya kan. Nah pokoknya intinya kita lihat aja keseruan masuk ke dalam tuh kayak mana. Mantap. So, gini istilahnya guys. Hancur. Jangan lagi dulu bro. Udah gelap lagi kameraku. Kamera belakangnya kena apa nih nggak tahu. Nggak lumpur kayaknya. Hah? Kayak fiber kayak. Sabar tangan kotor nggak ya? Kita aset gue dicopot di sini. Sehat mah. Kamera. Sehat. Sehat pak. Aku sekarang ngerti setelah kelingan dan ngomong kayak ngopo sebelum pasti kan. Bukan nggak paham, aku nggak ngerti setelah motor malah aku pedot yang dalan kan. Malah saya gawen kok malahan. 8 tahun nggak pulang berubah rumah. Ini nggak kayak gini. Dinding baru dibangun, lantai semen dulu tanah lantai bro. Yang gue parabola kan? Isi kena. Jadi kan gelap dan terang nih. Jadi ini berapa tahun nggak pulang? 8 tahun. Bapak kan dengan segala susus penyanyi dimana sudah mencapai sudah tidak dana dengan selamat tidak kurang suatu apapun kita terima kasih Tuhan
bersyukur sebagai orang tua, saya ketemu dengan anak kami, dengan suatu kebahagiaan. Ya Allah bisa melanjutkan kami, biarlah kami diberikan kekuatan, kesehatan, juga kesembuhan dari penyakit kami, juga kesembuhan kesehatan. Terima kasih Tuhan, yang juga memberikan penyelamatkan penyakit ini, saya diberikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan untuk penyakit ini, sehingga diselamatkan. Biar berkepat setia dalam pengikut dan bersaksi kepadamu, sehingga kepercayaan usahanya berkepat kepada Tuhan. Terima kasih. Saya mengucap syukur dan sudah berdoa. Saya mengucap syukur. Haleluya. Perjalanan singkat ini berakhir dengan doa yang lama tidak pernah gue dengar, harapan dan ucapan syukur, kebahagiaan yang tidak akan bisa diukur dengan uang.